Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan lanjutkan pembahasan kita di gravitasi dan gaya sentral. Dan kita masuk di poin yang ke 7.5 di diktat kita ya, terkait dengan hukum pertama Kepler, yaitu hukum bahwasanya benda-benda itu bergerak pada lintasan elips. Ya, setelah kemarin kita membahas hukum yang kedua ya, hukum kecepatan sapu luasan yang konstan. Nah, sebelum kita membuktikan hukum yang pertama ini, kita akan menyusun dulu, kita akan membuat dulu fondasi atau pemahaman teori kita terkait dengan persamaan diferensial umum untuk orbit ya, untuk orbit suatu partikel yang mengalami sembarang gaya sentral yang isotropik. Apa itu maksudnya? Ya, gaya sentral yang arahnya itu isotropik, berarti arahnya selalu seragam, arahnya selalu ke arah pusat, pada hari ini selalu ke arah pusat ya. Nah, setelah kita dapatkan persamaan orbit, nanti kemudian kita akan lanjutkan dengan menyusun untuk persamaan elips untuk hukum kuadrat terbalik. Kan gravitasi itu kan kuadrat terbalik seper r kuadrat. Nah, kita mulai dari sini, dari menyusun menyusun persamaan diferensial umum untuk orbit ya. Kita mulai dengan menyatakan dulu bahwasanya persamaan diferensial atau persamaan gerak untuk gerakan kita itu sekarang sudah tereduksi menjadi 2 dimensi saja ya, sudah menjadi 2 dimensi saja. Persamaan gerak kita sekarang sudah menjadi 2 dimensi saja, yaitu disebabkan karena momentum sudutnya tetap ya. Momentum sudutnya itu conserve, lestari, sehingga persamaan geraknya dalam koordinat polar itu cukup kita tuliskan massa kali vektor r turunan 2 kali, itu adalah fungsi gayanya, fungsi r, kalikan dengan vektor satuan arah r ya. Nah, kemudian kita bisa nyatakan komponen ini dalam komponen arah radial dan arah transversal, sebagaimana sudah dibahas di sebelum UTS ya. Kalau menyatakan percepatan pada koordinat polar atau koordinat kutub itu menggunakan arah radial dan arah transversal, itu ada caranya, dan komponen arah radialnya itu nanti adalah percepatan r dot turunan 2 kali dikurangi r theta dot kuadrat, dan untuk yang arah transversal itu 2 r dot theta dot ditambah r theta double dot gitu ya. Dan kita tuliskan menjadi semacam ini bentuknya, m kalikan arah radialnya itu adalah r besarnya ya, ini besarnya saja, kurangi r theta dot kuadrat ke arah radial ditambah, nanti ada massa juga, massa kalikan 2 turunan r, kecepatan arah r, kalikan kecepatan sudut ditambah r theta double dot ke arah transversal atau ke arah theta ya, theta, dan ini sama dengan fr ke arah radial. Nah, sehingga dari persamaan ini kita dapat 2 persamaan yang kita pisahkan menurut komponennya. Yang pertama adalah persamaan yang ini, nah, ini hasilnya adalah gayanya fr, dan persamaan satunya itu yang ini ya, m 2r dot theta dot tambah r theta dot dot dengan 0 ya. Lalu kemudian dari yang suku ini kita bisa dapatkan coret m-nya ya, dan kita bisa juga menggunakan bentuk lain dari ini berasal dari turunan terhadap waktu pada r kuadrat theta dot ya.
Ini jadi yang di atas. Kalau tidak, kalau kita buktikan ya sedikit. Jadi ini kan kalau diturunkan yang pertama itu diturunkan jadi 2R. Tuliskan di sini. Jadi 2R. 2R, kemudian ketemu R dot ya, karena ini turunnya terhadap T bukan terhadap R, dikalikan theta dot ditambah yang kedua ini R kuadratnya dibiarkan, kemudian ini turunkan theta double dot ya, theta ini ada R kuadrat, kemudian yang ini jadi theta dot dua kali ya, turun 2 kali, dan ini kita sama dengankan, kalau kita sama dengankan 0 ya, kemudian karena ini 0 ya, ini kalau kita coret itu jadi kembali ke persamaan yang atas ya. Jadi memang dari persamaan itu berimplikasi bahwasanya turunan dari R kuadrat theta dot itu adalah 0. Apa ini turunan waktu dari R kuadrat theta dot ini adalah kalau kita kalikan dengan M ya, ini adalah momentum sudut. Jadi kalau tidak dikalikan dengan M berarti R kuadrat theta dot itu konstan, adalah tetapan ya, adalah tetapan. Nah, tetapan ini kita sebut sebagai L. Nah, kaitannya dengan ini L kecil ya. Kaitannya dengan momentum sudut adalah besar dari L ini adalah L per M. Momentum sudut persatuan massa atau dalam bentuk vektor adalah R cross V, bukan R cross P ya, tapi R cross V. Nah, dengan kata lain, jadi kita kembali tadi ya, ini gayanya itu kan gaya umum, sembarang gaya sentral asal gayanya itu adalah fungsi R gitu ke arah radial ya. Itu ternyata kita dapatkan ada hukum yang menyatakan R kuadrat theta dot itu adalah tetapan konstan ya. Ini adalah pernyataan ulang yang lebih kuat lagi untuk kasus ini ya, kasus kelestarian momentum sudut. Jadi implikasi dari gayanya gaya sentral, jadi momentum sudut itu conserve, sekali lagi ditekankan. Nah, kalau kita sudah memiliki FR, maka kita bisa mendapatkan kalau kita sudah memiliki FR, nanti kita bisa dapatkan persamaan ini, dan persamaan ini kita bisa selesaikan ya, dan kita dapatkan R dan theta sebagai fungsi T gitu. Nanti kita dapat R theta fungsi T. Jadi jika ada FR, kita bisa dapatkan R fungsi T dan theta fungsi T ya. Nah, berikutnya kita selain mendapatkan itu, kita juga bisa dapatkan persamaan orbit. Nah, persamaan orbit ini adalah persamaan yang menghubungkan bentuk lintasan ya, bentuk lintasannya bagaimana tanpa mengetahui fungsi waktunya ya. Bagaimana langkahnya, kita mulai dari mendefinisikan R itu kita buat menjadi 1/U gitu ya, definisikan pakai sama dengan 3, sehingga kalau R adalah 1/U maka R dotnya itu tentunya menjadi ini U pangkat min 1 ya, ini kan jadi DU pangkat min 1 D, ini kan DT ya kalau D dot itu, tapi kita turunkan terhadap U dulu, kalikan DU DT. Nah, itu jadinya adalah ini adalah min, turun sekali jadi negatifnya keluar, U-nya pangkatnya jadi min 2 1/U kuadrat, DU DT adalah U dot ya gitu ya. Ini R. Lalu kemudian kita bisa nyatakan dengan begini, minus 1/U kuadrat ini DU dan DT bawahnya ya. DT-nya saya nyatakan, sisipkan D theta DT ya, ini saya sisipkan D theta ya. Jadi ini ada theta dot. Jadi kita bisa nyatakan juga ini adalah 1/U kuadrat theta dot, ini theta dot saya geser sini, kalikan DU D theta. Ini triksnya ya. Nah, ini apa ini? Ini adalah L kecil ya. Ini L kecil kan, tadi kan L kecil adalah ini ya, R kuadrat theta dot. Kalau R-nya jadi 1/U, jadi 1/U kuadrat theta dot. Jadi yang suku ini adalah di minus L
du d theta. Oke. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita gunakan theta dot, itu adalah LU kuadrat ya tentunya ya. Nah, karena kita gunakan dari ini theta dot, dari persamaan ini theta dot itu kan L per R kuadrat atau L kalikan U kuadrat ya. L U kuadrat, kita gunakan itu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan turunan kedua. Ini R turunan pertama itu begini ya, relasinya tadi. Relasinya jadi dia bisa berbentuk ini, bisa juga berbentuk yang ini ya. Oke, bisa juga bentuknya itu. Nah, kemudian R dotnya, turunan kedua. Turunan keduanya tentunya turunan 2 kali dari yang atas ya tadi ya. R dotnya saya pakai ini, maka ini kita turunkan terhadap waktu, jadi kita ini minus ya, minus. Nah, kita dapat minus, L nya keluar, D dt dari du d theta. Nah, ini kemudian kita bisa kerjakan. Saya sisipkan 1 kali theta atas bawah di theta ya. Jadi L saya tuliskan begini, lalu kemudian dt nya saya geser ke sini. Jadi ini bisa ya kalau dalam turunan d nya tetap saya taruh sini. Nah, di sini saya titipkan d theta, sini d theta gitu. D theta du d theta ini ya. Sehingga hasilnya adalah yang ini jadi theta dot ya, theta dot ini jadi turunan 2 kali. Ini jadi minus L theta dot du kuadrat d theta kuadrat ya gitu ya. Atau hasilnya adalah R theta dot itu adalah minus L theta dot ini kita ubah tadi menjadi LU kuadrat ya. Jadi L kuadrat jadi U kuadrat menggunakan ini tadi LU kuadrat D kuadrat U D theta kuadratnya. Ini semacam itu. Kemudian langkah berikutnya kita kembali ke persamaan yang ini ya. Ya, kita kembali ke persamaan itu dan persamaan ini kita bisa gantikan ya. R theta dotnya dimasukkan tadi, kemudian yang sebelah sini juga dimasukkan ya, ini R theta dot kuadrat itu apa? Nah, saya tulis dulu mr theta dot. Jadi persamaan kembalikan ke persamaan yang bunyinya m r theta dot min r ya, f sama dengan f r gitu ya. Kalau kita kembalikan maka m kalikan ini minus L kuadrat U kuadrat D kuadrat U D theta kuadrat minus R theta dot kuadrat tadi pakai ini, jadi ini kuadrat kan. Nah, jadi L pangkat 2 U pangkat 4. L pangkat 2 U pangkat 4 ya gitu ya. L pangkat 2 U pangkat 4. Dan ini adalah FR nya saya ganti di FU pangkat min 1 karena R adalah U pangkat min 1. Oke. Lalu kemudian dari persamaan ini kita bisa susun ulang ya, kita bisa ringkas ya. Misalnya saya pindahkan M nya ke sana, L kuadrat pindah ke bawah juga. Jadi ada kita pindahkan ini jadi F pangkat U saya taruh di sini ya. Ini ada M ke bawah, ada L kuadrat ke bawah. Lalu kemudian U kuadrat saya pindah ke sini. Ada tanda minusnya juga bisa kita pindah dua-duanya ke sini, jadi 1 ya per itu. Lalu kemudian sisa di sini adalah tinggal D kuadrat U D theta kuadrat minus jadi plus ya karena tadi sudah pindah, plus U kuadrat ya, U kuadrat ya. Ya plus U kuadrat, tapi jangan lupa ada R nya ya. R itu kan 1/U, jadi kalau kita bagi lagi jadi U nya pangkat 1 saja.
Kita hapus punya pangkat 1. Oke, jadi kita punya persamaan bentuk semacam ini. Nah, persamaan inilah kita tulis ulang ya, lebih bagus. Jadi d kuadrat u d theta kuadrat ditambah u sama dengan minus 1 per m l kuadrat u kuadrat dari fungsi gayanya. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan orbit ya, persamaan diferensial orbit. Nah, ini kan persamaan yang menghubungkan antara besaran R dengan besaran gaya dan theta ya. Ini nanti akan kita dapatkan lintasannya. Oke, kita berikan contohnya misalnya di diktat kita ya, di bagian yang bawah itu. Kalau ada partikel berorbit semacam ini, spiral, yaitu R-nya adalah tetapan kalikan theta kuadrat ya nanti. Jadi kalau tetanya semakin besar, nanti dia akan semakin membesar gitu R-nya ya, spiral bentuknya. Bagaimana fungsi gayanya? Ya, kita mulai dari persamaan ini, kita gunakan persamaan ini, nanti kita dapatkan ya. Kan kita mencari f u tetanya. Nah, kita cari u-nya berarti sepernya. Oke, kemudian kita cari du d tetanya, du d theta turunkan terhadap theta, kita dapat min 2 c pangkat min 3. Kemudian turunan 2 kalinya karena kita mau masukkan ke persamaan ini ya, persamaan itu. Oke, kemudian kita dapatkan sekian ya. Lalu kemudian masukkan ke persamaan tadi yang di atas tadi, ini 6c kuadrat plus u dan sekian ya. Lalu diubah, kita pindahkan semua suku ke sana, jadi kita dapat semacam itu. Kembalikan ke per R, nah, karena akan dapat R, kita dapat ml kuadrat 6c per R pangkat 4 ditambah per R pangkat 3. Oh, jadi fungsi gayanya ini adalah gaya yang fungsi, ada fungsi pangkat 4 ditambah fungsi pangkat 3 terbalik ya, seper tadi. Oke, itu contohnya. Lalu berikutnya kita bisa lanjutkan bagaimana mendapatkan theta sebagai fungsi waktu. Nah, bagaimana itu? Untuk mendapatkan theta fungsi waktu, kita gunakan persamaan ini ya. Persamaan momentum sudut persatuan massa adalah R kuadrat theta yang nilainya konstan. Jadi ini konstan nilainya. Kita dapatkan theta dot berarti dia adalah LU kuadrat ya, L kalikan ini kuadrat. Lalu kemudian kita dapat theta dot. Kalau theta dot itu adalah d theta dt, maka kita bisa dapatkan d theta dt ini ditaruh di sini, kemudian tetanya pindah ke sana, yang lain suku lain ke sana. Nah, integralkan sekali terhadap waktu, terhadap ini terhadap d theta, integralkan terhadap waktu, kita dapatkan yang sebelah kiri adalah theta pangkat 5 per 5, yang sini adalah seper c kuadrat L ya, L per c kuadrat t tambah tetapan integrasi. Nah, kalau kita pilih tetapan integrasinya misalnya, walaupun di data tadi tidak diketahui ya, ini hanya untuk menyederhanakan saja. Kalau kita pilih tetanya 0 pada saat t sama dengan 0, maka c-nya 0. Sehingga kita dapat theta fungsi waktunya adalah semacam ini, 5L per c kuadrat t akar 1/5. Ya, karena L dan c adalah tetapan, maka jadi theta itu adalah berbanding langsung dengan akar pangkat 5 waktu untuk lintasan kita yang berbentuk spiral tadi. Ya, baik, berikutnya kita bisa melanjutkan ke pembahasan kalau sekarang kuadrat terbalik ya, seperti gravitasi kan bentuknya adalah min k per r kuadrat, nanti k itu bentuknya adalah min g mm, k nya g mm per r kuadrat kan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan orbit partikel pada persamaan gravitasi, maka kita pertama mulai dari sini ya, dari FR-nya bentuknya begini ya. Lalu kemudian kita gunakan pendekatan dulu ya. Pada bab ini kita akan anggap massa penarik, massa pusatnya misalnya seperti matahari itu sangat besar dibandingkan massa yang mengelilinginya, massa planet, sehingga M itu relatif tetap ya, meski dia bergeser tapi sangat kecil pergeserannya ya. Nanti kalau perkara M-nya
sama dengan M kecil, nanti akan ada pembahasan di bab berikutnya ya. Nah, kita buat semacam ini, sehingga masa M kecil inilah yang akan kita cari orbitnya. Maka masukkan ke persamaan orbit. Ini persamaan orbitnya. Sebelah kanan ini kan adalah ada minus FR-nya, FU-nya di sini kan ya. Masukkan minus FU-nya. Minus ketemu minus jadi plus K per R kuadrat. Nah, di sini kan di bawah adalah isinya ada M U kuadrat L kuadrat ketemu dengan R kuadrat, jadi habis. Ini kita dapat persamaan orbitnya semacam ini. Lalu kemudian persamaan ini mirip dengan persamaan gerak harmonik sederhana ya, gitu. Kita lihat itu kan, ini kan ada sebuah fungsi turunan 2 kali terhadap suatu fungsi tambah dirinya si U itu sendiri, dan kalau harmonik sederhana itu di sini 0 gitu. Jadi ini tidak 0, maka ini mirip ya, hanya mirip dengan persamaan harmonik sederhana dengan tambahan tetapan. Nah, jawaban umum untuk persamaan ini adalah bentuknya semacam ini. Yang harmonik sederhana itu yang cos, yang nanti ditambah dengan bagian belakangnya. Itu bisa dibuktikan ya, tinggal dimasukkan ke situ, nanti ketemunya sama gitu. Atau kita dapatkan karena U adalah super R, jadi R adalah 1 per K M kuadrat kalikan itu. Nah, nanti jadi ini adalah R sebagai fungsi theta ya. Ini sudah dapat R fungsi theta ini. Jadi ini orbitnya ini. Nanti ketetapan integrasi A theta 0 itu dari syarat awalnya, dari data kedudukan awal. Nah, namun demikian kita gunakan ya, theta 0 itu kita selalu atur. Kita bisa set koordinat kita sehingga theta 0 itu adalah selalu dapat dijadikan 0 terus, theta 0 jadi 0. Jadi kita bisa sederhanakan jadi semacam ini ya. Kalau ini semua kita kalikan dengan K per M, kalau maaf ML kuadrat per K gitu ya, kita kalikan, ini harusnya ML kuadrat per K ini, mohon maaf ini. Nah, ini harusnya adalah ML kuadrat per K 1 plus ini. Nah, persamaan ini mirip dengan persamaan elips, sama dengan persamaan elips ya, yang titik asalnya itu di salah satu fokus elips, dan ini adalah maksudnya adalah di tempat massa M besar itu berada. Baik, sekarang kita akan tinjau elips ya. Elips, apa itu elips? Elips untuk menggambar elips kita akan lihat video ini ya. Bagaimana cara menggambar elips itu bisa kita saksikan di video ini misalnya ya. Ini yaitu tetapkan 2 titik acuan, titik fokus ini 2 ini. Lalu kemudian dengan bantuan tali kita bisa menjaga agar jumlah panjang dari salah satu satu pusat ke sini, ke titik yang mau digambar, dan dari pusat lain dijumlahkan, itu hasil panjangnya selalu sama kan gitu ya. Nah, kita gambar. Ya, itu adalah elips ya. Baik, jadi kita kembali. Jadi elips itu adalah kumpulan titik-titik yang total jarak dari kedua fokusnya selalu tetap begitu. Jadi kalau kita gambar di sini ini ya, ini pusatnya sini, pusat sini, dari sini ke sini namanya R aksen, ini ke sini namanya R. R aksen plus R itu selalu tetap. Nah, berapa tetapannya? Tetapannya adalah sebesar kalau dia ada di kalau misalnya dia ada di sini ya, berarti kita punya dari sini ke sini ditambahkan dari sini ada 2 tali ya, ada 2 tali double. Tadi perlu kita ingatkan ini dan ini ada di sini 2 tali double. Kemudian dari sini ke sini, dan ada panjang sini ke sini kan sama dengan dari sini ke situ. Maka jumlah panjang R tambah R aksen itu adalah sama dengan dari sini ke sana, ujung sini ke sana, atau 2A ya. Kalau sini disebut A. A itu adalah namanya panjang sumbu semi mayor, sumbu yang panjang. Kalau yang pendek ini namanya sumbu semi minor ya, disebut sebagai B. Baik. Jadi R plus R aksen adalah 2A, adalah tetapan. Oke, kemudian kedua fokus itu nanti terpisah sejauh epsilon kali A. Epsilon ini sebagai eksentrisitasnya ya, terpisah epsilon
kali A. Kalau epsilonnya itu 0 ya, jarak pisahnya 0, artinya dua titik ini berkumpul jadi satu, maka elips itu menjadi lingkaran. Kalau epsilon A nya itu besar sekali ya, jadi 1 katakan ya, jarak paling besar itu 1. Kalau untuk elips yang tertutup di 1, maka jadinya adalah garis lurus ya, karena jarak pisahnya sejauh itu, sana ke sana gitu ya, dan itu sudah yang paling jauh, jarak R plus L aksennya sudah paling jauh, nanti akan jadi garis lurus ya, ini eksentritas. Nah, kita akan menunjukkan bahwasanya persamaan yang ini yang 738 itu sama dengan elips ya, 738 yang yang ini maksudnya persamaan 741 ya, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. R aksen adalah R kuadrat sin theta tambah itu ya. Kita lihat dari sini ya, kita pindah ke sini gambarnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, saya pakai warna merah, kita ambil segitiganya itu di sini ya, segitiga Pythagorasnya itu, maka dari segitiga Pythagoras itu kita dapatkan R aksen kuadrat itu adalah yang depan, ini adalah R sin R kuadrat sin kuadrat theta ditambah dengan yang panjang ini ke sini ya. Nah, ini ke sini namanya EA, sini ke sini namanya epsilon alpha. Epsilon alpha jadi ada 2 epsilon alpha ditambahkan dengan R cos theta. 2 epsilon alpha 2 epsilon A, maaf ya, kalikan ditambah dengan R cos theta kuadrat gitu. Ya, kalau kita kerjakan ini kan nanti jadi kerjakan ya. Ini kita coba. R kuadrat sin kuadrat theta ini jadi plus 4 epsilon kuadrat A kuadrat ditambah 2 kali kanan kiri berarti 4 epsilon AR ya gitu ya, cos theta ditambah dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Nah, R sin kuadrat tambah R cos kuadrat jadi 1 R kuadrat, jadi R kuadrat ya, R kuadrat. Lalu kemudian ada 4 epsilon A kuadrat, ini sama-sama juga ada 4 epsilon A kuadrat, jadi 4 epsilon A. Kita keluarkan, ini ada berarti epsilon, masih ada sisa epsilon A ditambah R cos theta. Nah, ini R aksen kuadrat. Kemudian dari definisi elips ya, definisi elips kan itu tadi R aksen ditambah R itu 2A gitu ya. Maka kita ganti R aksennya. R aksennya adalah 2A min R. Kalau R kuadratnya berarti 4A kuadrat minus 4AR plus R kuadrat gitu ya. Kita ganti sehingga persamaan kita menjadi, saya tulis di sini 4A kuadrat minus 4AR plus R kuadrat ya, ini R aksennya. R aksennya sama dengan R kuadrat 4 epsilon alpha epsilon A, maaf ya, epsilon A plus R cos theta. Nah, ini kemudian kita kerjakan, yang ini habis ya, sama-sama ada R kuadrat, kemudian semua ada 4 semua, 4-nya habis. Nah, ada A semua, A-nya habiskan. Oke, kemudian sehingga kita dapatkan A min R sama dengan epsilon kuadrat A ditambah R epsilon cos theta ya. Kalau kita kumpulkan R-nya ini pindah sini jadi A kalikan 1 min epsilon kuadrat ya, yang saya pindah ke sini. Kemudian R-nya digabungkan, ini jadi ada R saya keluarkan 1 plus epsilon cos theta ya.
Maka persamaan ini kita dapatkan dia berubah menjadi R itu adalah A 1 min epsilon kuadrat itu dibagi 1 plus epsilon cos theta ya. Ini persamaan elips ya, persamaan elipsnya. Nah, ini penurunannya tadi semacam itu. Oke. Baik, kita bandingkan persamaan ini ya dengan persamaan orbit kita tadi. Persamaan orbit kita yang di atas. Jadi ini ya. Maka nampak ini mirip ya, sama dengan persamaan ini. Bedanya nanti mungkin kita tuliskan di sampingnya. R sama dengan ml kuadrat per K 1 plus ml kuadrat per K kalikan cos theta ya, gitu ya. Nah. Oke. Lalu kemudian ada kemiripan ya, jelas ya. Nah, jadi nanti yang atas ini adalah bagian atas itu, yang ini bagian itu. Jadi epsilonnya nanti ini. Ya gitu ya. Dan ini 1 min epsilon ya, ini maaf. 1 min epsilon. Ya. Oke. Kemudian sebelum dilanjutkan jadi ini memang ada kemiripan. Terus kemudian persamaan ini bagian atas itu ini adalah kita sebut sebagai alfa. Alfa itu yang merupakan A 1 min epsilon kuadrat. Ini disebut sebagai latus rectum dari elips. Apa itu? Itu adalah pada saat sudut elipsnya itu 90 derajat pi per 2. Itu kalau pada saat 90 derajat ini berarti dari sini ke sini ya, sini ke sini 90 derajat. Nah, pada saat itu R-nya adalah karena akan terbentuk semacam ini ya. Kita berikan warna beda. Kalau ada di atas ini, maka akan nampak bahwasanya kita ini R-nya yang di sini kan R aksen gitu. Nah, R itu adalah pada saat kita tulis ini ya, R kuadrat. Nah, berarti R aksen R kuadrat itu adalah yang bagian miring ini R aksen kuadrat. Nah, R aksen mohon maaf, bukan dari situ ya, mohon maaf. Latus rectum itu adalah ketika sudutnya pi per 2 gitu ya. Latus rectum itu adalah ketika theta itu adalah pi per 2. Kalau dimasukkan, langsung masukkan aja ya. Masukkan ke situ. Hasilnya adalah nanti kita dapatkan R itu kan cos pi per 2 itu nilainya 0 ya, cos 90 itu 0. Jadi yang dapatnya adalah R A 1 min epsilon kuadrat. Nah, besaran pada saat nilainya itu pi per 2, besaran ini disebut sebagai alfa latus rectum. Nah, latus rectum adalah nilai R ya, nilai R ketika tetanya itu pi per 2, jadi ketika ada di sana ke atas itu. Tidak bisa langsung didapatkan dari gambar ini, tapi dari persamaan elipsnya saja ya, yang sudah kita turunkan tadi. Oke, kemudian dari dua persamaan ini, jadi kita dapatkan ya, dari dua persamaan ini kita dapatkan, karena ini bagian atas itu adalah alfa, jadi alfa latus rectum itu kalau dalam persamaan gaya kuadrat terbalik kita orbit yang tadi itu adalah alfanya itu adalah m L kuadrat per K. Lalu kemudian eksentrisitasnya adalah A m L kuadrat per K. Ini eksentrisitasnya. Oke. Lalu kemudian
secara lebih diperumum, kalau diperumum lagi ya, elips itu nanti eksentrisitasnya itu bisa lebih dari 1 ya. Kalau tadi kan kalau eksentrisitasnya itu 0, dia itu jadi lingkaran. Kalau eksentrisitasnya itu 1, dia jadi garis lurus, garis yang lurus ya. Kalau ini lebih dari 1, dia menjadi hiperbola, yang elips yang terbuka ya, hiperbola. Dan di persamaan gaya kita, hal itu memungkinkan, diperbolehkan epsilonnya lebih dari itu ya. Ya, seperti misalnya momentum sudutnya sangat besar dibandingkan dengan K-nya gitu ya, sehingga persamaannya menjadi hiperbola dan tidak lagi tertutup. Nah, itu seperti misalnya lintasan-lintasan benda-benda komet-komet yang sangat cepat gitu, itu bisa. Nah, kemudian berikutnya adalah lintasan elips ini kalau kita lihat di titik-titik ekstrimnya. Jadi misalnya untuk, karena cosnya kan berubah-ubah ya, ini cosnya itu berubah-ubah. Ada kalanya cosnya itu menyebabkan nilai R itu paling kecil, kadang juga menyebabkan R-nya paling besar. Nah, pada saat R paling kecil itu adalah ketika bagian bawah itu nilai cosnya itu positif 1, sehingga ini plus 1, jadi paling besar suku bawahnya, dan dia menjadi nilainya adalah latus rectum per 1 plus epsilon. Ini kita sebut sebagai titik perihelion ya, perihelion. Nah, ada juga titik terjauh, yaitu ketika alfa per nilai yang cosnya itu min 1 min epsilon. Nah, ini disebut titik aphelion ya, perihelion dan aphelion. Oke. Nah, itu pembahasan kita. Jadi lintasan planet atau benda-benda yang terkena gaya gravitasi itu nanti adalah berbentuk elips, dan ini adalah hukum Kepler pertama ya, hukum Kepler pertama, yaitu lintasan planet atau lintasan benda pada gaya gravitasi itu, gravitasi kan separ R kuadrat ya, berbentuk elips ya, gitu ya. Nah, nanti silakan nanti bisa dilihat di buku diktat kita, misalkan latihan 7.1, coba teman-teman kerjakan ya. Lalu kemudian coba dituliskan di catatan ya. Jadi ini bagian dari catatannya. Silakan dikerjakan dan dijadikan catatan. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran kita di pertemuan ke-15 ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang masih dibingungkan nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan di grup kita atau via Japri ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.